Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa, dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam Yeremia pasal 22, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku." Saudara, sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan sentosa, artinya baik-baik saja, aman, sehat, makmur, dan berkecukupan, ia cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya, kita baru mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh apabila kita dalam keadaan yang kurang baik. Misalnya, bisnis diambang kehancuran, toko hampir bangkrut, studi gagal, rumah tangga berantakan, atau hal-hal buruk lain yang sedang menimpa kita. Sahabat Galilea, tidak salah bila kita datang mencari Tuhan ketika dalam masalah. Namun, apakah kita harus menunggu sampai musibah atau masalah menimpa kita baru kita sungguh-sungguh datang atau hidup di dalam Tuhan? Saudara, mengapa saat masih muda, saat masih kuat, masih sentosa, masih sehat, masih berkelimpahan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan dan kita tidak mau melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan? Nah, kalau kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22, di sana mencatat ada anak muda yang hidupnya makmur dan segala yang dia miliki adalah hal yang baik-baik saja. Bahkan dalam hal kerohanian, dia seorang Yahudi yang saleh, yang taat, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Artinya dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang. Seperti kata Yesus, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin dan ikutilah aku." Ya, saudara, saat Tuhan Yesus berkata seperti itu dalam Matius 19 ayatnya yang ke-21, ternyata anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya. Dia lebih mencintai hartanya daripada mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, dia pulang dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Saudara, harta, kemewahan, uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kasihnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Sahabat Galilea, mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan walau keadaan kita masih sentosa, masih dalam keadaan baik-baik saja. Nah, saudara, memang ya, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Jangan tunggu segalanya berantakan, karena Tuhan senantiasa pasti memberkati kita di dalam kasih Allah yang begitu besar. Dia sudah nyatakan kepada kita, dan karena itu dia akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau selagi kami berada dalam keadaan sentosa, ketika semuanya baik-baik saja. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita, bahkan memberikan kami kekayaan, bertambah kaya dan semakin kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.